Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Arsenal naik kelas jika debak Bayern dari Liga Champions. Manajer Arsenal Mikel Arteta menilai timnya tak sekedar lolos ke semifinal Liga Champions jika mampu menyingkirkan Bayern Munich, namun juga mengangkat status The Gunners sebagai elit Eropa saat ini. Bayern versus Arsenal, The Gunners dihantui rekor buruk di Munich. Misi Arsenal untuk lolos ke semifinal tidak didukung catatan sejarah. Dari 6 lawatan ke markas Bayern di Liga Champions, Arsenal cuma menang 1 kali, sisanya mereka kalah 4 kali dan imbang 1 kali. Di Rotten diuntungkan pengalaman. Bayern Munich penuh percaya diri bisa mendepak Arsenal dari Liga Champions. Pelatih Thomas Tuchel merasa di Rotten diuntungkan karena lebih berpengalaman. Guardiola tidak takut Madrid. Manchester City akan menghadapi Real Madrid di perempat final Liga Champions. Pep Guardiola menyatakan tidak takut dengan Madrid yang punya predikat Raja Eropa. Kemenangan telak tim markas Barcelona untuk para fans PSG. Kylian Mbappe menilai kemenangan Paris Saint-Germain di markas Barcelona untuk para fans. Fans PSG patut bahagia usai melewati musim yang tak sepenuhnya mulus. Karir Xavi jadi pelatih Barca, 4 kartu merah, 22 kartu kuning. Xavi Hernandez punya karir cemerlang saat jadi pemain Barcelona. Namun saat jadi pelatihnya, Xavi lebih banyak hukuman kartunya. Alamak, Daily Mail melansir itulah kartu merah keempat Xavi Hernandez selama karirnya jadi pelatih Barcelona. Semasa jadi pemain Barca, Xavi tidak pernah dihukum kartu merah langsung. Barcelona menuju nirgelar musim ini. Barcelona tersisih dari perempat final Liga Champions usai kalah agregat 4-6 dari Paris Saint-Germain. Tim asuhan Xavi Hernandez kini terancam mengakhiri musim tanpa raihan trofi. Kartu merah Araujo awal dari petaka El Barça. Xavi Hernandez mengungkap bahwa kartu merah Ronald Araujo menjadi titik balik nasib Barcelona. El Barça yang sempat unggul kemudian terbantai 4-1 oleh PSG. Leverkusen juara, Arteta kasih selamat ke Xabi Alonso dan Saka. Bayer Leverkusen berhasil menjadi juara Bundesliga untuk pertama kalinya. Manajer Arsenal Mikel Arteta memberikan selamat. Xabi Alonso yang menjadi pelatih Leverkusen adalah teman Arteta sejak sama-sama di La Masia. Saka adalah mantan kapten Arsenal yang musim lalu hengkang. PSSI ajukan banding terhadap kartu merah Ivar Jenar. PSSI memastikan mengajukan banding atas kartu merah Ivar Jenar. Banding ini diajukan berbarengan dengan protes atas kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov. Senyum Ousmane Dembélé saat PSG permalukan Barcelona. Ousmane Dembélé menyumbang 1 gol saat Paris Saint-Germain menyingkirkan Barcelona di perempat final Liga Champions.
Dembele terlihat semeringah ikut mengantar PSG ke semifinal. Dembele yang juga merupakan mantan pemain Barcelona mendapat perhatian warganet atas gerak-geriknya selama pertandingan. Ia terlihat tersenyum lebar saat ditarik keluar pada menit ke-88 meski mendapat sorakan dari supporter Barcelona. Sebuah tangkapan layar lainnya memperlihatkan Dembele tersenyum di bangku cadangan di menit-menit akhir pertandingan. Tinta emas Lamine Yamal yang tercoreng. Barca sejatinya mengawali laga ini dengan meyakinkan. Salah satu pemain dengan penampilan paling menawan di awal laga adalah sang wonderkid Lamine Yamal. Sayang, penampilan apik Yamal terpaksa harus disudahi di menit ke-34. Kartu merah Araujo membuat Xavi mau tak mau harus memasukkan bek baru dalam diri Inigo Martinez. Yamal pun dipilih sebagai korban. Gagal bersama Tottenham, Harry Kane ingin juara Liga Champions di Bayern. Striker Bayern Munich Harry Kane memiliki api yang membara di dalam dirinya untuk memenangkan Liga Champions setelah mengalami patah hati di final bersama Tottenham Hotspur 5 tahun yang lalu. Kami memiliki kesempatan tahun ini dengan momen besar besok, dan jika kami dapat mengambil langkah tersebut besok malam, maka kami hanya tinggal beberapa pertandingan lagi untuk mencapai Wembley, ujar Kane. Manchester City versus Real Madrid, Bernardo Silva takjub dengan Toni Kroos dan Luka Modric. Gelandang Manchester City Bernardo Silva harus kembali bertemu dengan dua panutannya yaitu Toni Kroos dan Luka Modric. Pemain berusia 29 tahun asal Portugal tersebut merasa kagum dengan kualitas dan penampilan dua gelandang Real Madrid tersebut dengan kondisi yang prima meskipun usia yang tidak muda lagi. Kroos kini berusia 34 tahun, sedangkan Modric jauh lebih tua, 4 tahun menginjak usia 38 tahun. Rekor buruk Madrid di kandang Manchester City. Laga Real Madrid versus Manchester City di Liga Champions selalu menjadi laga yang spektakuler. Hal tersebut disampaikan pelatih Madrid Carlo Ancelotti. Dalam dua pertemuan terakhir melawan City di Etihad, Madrid selalu kalah dengan kemasukan 4 gol dengan skor 3-4 pada 2021-2022 dan 0-4 pada 2022-2023. Tiga pertemuan sebelumnya di UCL, Los Blancos juga gagal memetik kemenangan di Etihad dengan kekalahan 1-2 pada Agustus 2020. Imbang 0-0 pada April 2016 dan 1-1 pada November 2012. Mengenai rekor buruk tersebut, Ancelotti mengaku tak memperdulikannya dan akan terus berjuang. Florentino Perez mendapat kecaman dari kandidat anggota parlemen. Presiden Real Madrid Florentino Perez mendapat kecaman dari kandidat anggota parlemen Podemos dan mantan Menteri Kesetaraan Irene Montero yang mengklaim bahwa Perez salah menggunakan kekuasaannya di Santiago Bernabeu. Ia menilai bahwa Perez tanpa mencalonkan diri dalam pemilihan, dia memegang jabatan lebih dari menteri manapun. Sebegitu hinanya kah Donny van de Beek? Pemain terpinggirkan Donny van de Beek tak akan dipermanenkan klub yang saat ini sedang meminjamnya Eintracht Frankfurt. Bila demikian keadaannya, Van de Beek dipastikan akan kembali ke klub induknya Manchester United. Yang jadi masalah, The Red Devils pun ogah membuka pintu kembali bagi gelandang Belanda tersebut. Ulah junior Lionel Messi bikin pemilik baru Manchester United geram, satu aturan baru segera dibentuk. Satu aturan baru akan segera dibentuk karena ulah junior Lionel Messi Alejandro Garnacho yang membuat pemilik Manchester United geram. Winger Manchester United itu dikabarkan tengah berkonflik dengan Erik ten Hag. Permasalahan yang melibatkan antara Garnacho dan ten Hag itu rupanya membuat pemilik baru setan merah Sir Jim Ratcliffe geram. Dilansir dari sportpeople.com, Ratcliffe sampai harus membuat satu aturan baru untuk mencegah kejadian yang sama terjadi.
akan berstatus bebas transfer, Jorginho buka pintu bagi tim-tim Serie A. Jorginho dirumorkan akan kembali ke Serie A musim depan begitu kontraknya bersama Arsenal berakhir musim panas ini. Pemain 32 tahun tersebut kabarnya menerima ketertarikan dari Juventus dan Fiorentina. Agen sang pemain Santos mengakui bahwa sejauh ini belum ada diskusi yang dilakukan dengan Juventus maupun Fiorentina, namun ia membuka pintu untuk menjalin negosiasi. Alasan negosiasi kontrak Weston McKennie tersendat. Juventus masih berupaya memperpanjang kontrak Weston McKennie, namun mereka kehabisan waktu menjelang bursa transfer musim panas. Menurut kabar dari jurnalis Daniele Longo dari Calcio Mercato, Toli sedang menghitung dengan hati-hati anggaran Juve dan karena itu dia memulai negosiasi kontrak McKennie dengan tawaran upah 2,5 juta euro per tahun. Perwakilan dari sang pemain tidak tertarik dengan jumlah tersebut yang mana menegaskan bahwa mereka menginginkan nilai upah yang lebih tinggi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!